Halo, selamat pagi teman-teman dan sahabat petani semua. Kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, saya sarankan untuk mensubscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya sehingga mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, hari ini saya sendiri mengecek untuk lahan pertama waktu kami tahun lalu menanam. Sudah dibersihkan setengah dari lahannya, sudah ada yang tumbuh beberapa. Nih ada yang besar-besar, ini ada beberapa yang masih kecil-kecil, jadi bisa dilihat. Dan ini karena di sini banyak landak, jadi banyak batangnya ini digigit sehingga putus oleh landak ya. Nah, hari ini kita mau buka bahasan tentang pH tanah basah dan tanah masam. Kondisi tanah yang bisa dikatakan basah jika skala pH-nya adalah mencapai lebih dari 7, dan asam jika pH tanahnya adalah kurang dari 6 atau di bawah 5. Sementara itu tanah yang netral memiliki pH di antara 6 dan 7. Sebenarnya ada beberapa jenis tanaman yang masih toleran terhadap kondisi pH yang sedikit masam dengan pH maksimum 5. Tanah basah dan masam membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda untuk dinetralkan. Kita bahas dulu untuk tanah basah. Apa sih tanah basah? Tanah basah adalah tanah dengan pH lebih dari 7. Ini cukup susah untuk dinetralkan karena tanahnya adalah super subur. Cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan pembalian sulfur atau belerang dengan kadar 100%. Tapi jika menggunakan pupuk organik itu kurang efektif karena akan menambah kesuburan dari tanah sehingga pH-nya itu tidak bisa turun. Bisa sih turun, cuman memerlukan waktu yang lebih lama lah dari biasanya karena pengurangannya ini harus menggunakan zat kimia, jadi tidak bisa menggunakan organik lagi. Nah, selanjutnya yang mau bahas di sini adalah tanah masam. Apa itu tanah masam? Tanah masam adalah tanah dengan kondisi atau tingkat pH di bawah 6 atau 5 ke bawah. Tanah masam lebih mudah untuk dinetralkan atau dinaikkan pH-nya karena hanya menggunakan kapur dolomit, sehingga kita bisa merubah struktur tanah dari yang kurang subur menjadi lebih subur. Pemberian kapur pertanian atau dolomit dapat meningkatkan pH tanah, jadi menumbuhkan mikroorganisme dalam tanah untuk bisa cepat berkembang sehingga dapat membuat tanah lebih subur secara normal. Nah, kadang-kadang kita ini perlu tahu untuk penyebab dari tanah masam atau tanah yang pH-nya turun adalah karena satu, curah hujan yang cukup tinggi. Jadi ini terjadi pada lahan-lahan yang ada di gunung dengan curah hujan tinggi dan tidak adanya saluran irigasi yang bagus,
sehingga semua unsur hara dalam tanah itu ikut terbuang oleh air. Kedua, pemanfaatan tanah tanpa jeda. Dan yang ketiga adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Ini bisa kita lihat pada lahan sawah, di mana setelah padi itu selesai dipanen, tanahnya kembali dicangkul, disiapkan untuk digunakan pada penanaman berikutnya, dan setelah selesai penanaman diberikan pupuk urea. Jadi ini kurang efektif sehingga lambat laun kondisi dan struktur tanah bisa turun fungsinya, jadi tidak bisa difungsikan untuk yang lain, sehingga lapisan atas bisa menjadi lumpur dan lapisan bawah bisa menjadi keras. Jadi tidak ada mikroorganisme yang bisa tumbuh dan hidup bagus di dalam tanah itu. Karakteristik dari tanah masam adalah memiliki pH di bawah 6, memiliki daya simpan air yang sangat tinggi. Jadi tanah akan jadi lembek dan lembab. Memiliki daya hisap air yang sangat tinggi, memiliki kapasitas penyangga basah yang sangat besar. Ada keracunan unsur Al, mangan, dan besi pada tanaman. Memiliki kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium, molibdenum, dan magnesium yang sangat rendah. Pengikat unsur nitrogen dan kegiatan mikroba bisa menurun. Magnesium dan kapur dapat bertukar rendah. Terkadang disertai dengan kekurangan unsur tembaga dan es. Ada beberapa penyebab yang menjadikan pH tanah menjadi turun dan keasaman pada tanah menjadi tinggi. Khusus di Indonesia, keasaman tanah disebabkan oleh, pertama, ada yang namanya iklim. Ketika curah hujan tinggi yang menyebabkan rawan erosi karena unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman hanyut terbawa oleh aliran air. Drainase. Ketika tanah terkena curah hujan tinggi dan terendamnya tanah di air akan lebih meningkatkan keasamannya, maka perlu dibuat saluran air agar tidak terendam oleh air ketika hujan, sehingga unsur haranya terjaga. 3. Faktor kedalaman tanah. Unsur hara letaknya adalah di atas permukaan tanah. Jadi jangan menanam terlalu dalam, karena semakin dalam kandungan unsur haranya adalah semakin sedikit. 4. Ketidakseimbangan. Tidak seimbangnya unsur hara di arah ada yang tinggi dan ada yang rendah. 5. Faktor pemupukan. Pemberian pupuk asam seperti urea dan amonium sulfat yang terus-menerus dapat membuat meningkatnya tingkat keasaman dari suatu tanah. 6. Vegetasi. Tanah yang berada di bawah tanaman yang lebat lebih cenderung lebih masam dibandingkan tanah yang berada di bawah tanaman yang tidak terlalu padat. Selanjutnya, aktivitas pertanian. Tanah yang sering ditanami dan panen tanpa jeda akan membuat tanah menjadi masam. Selanjutnya, faktor bahan induk. Tanah yang berasal dari bebatuan dan bahan organik. Selanjutnya,
berkembang dan dikelompokkan menjadi batuan beku dan sedimen yang mempunyai tingkat keasaman yang berbeda. Solusi terbaik adalah dengan pemberian kapur pertanian atau dolomit untuk meningkatkan tingkat keasaman atau pH tanah untuk menaikkannya. Dan tidak boleh diberikan berlebihan karena dapat berdampak buruk bagi tanaman. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kandungan besi, mangan, seng, dan tembaga pada tanah. Karena senyawa ini sangat dibutuhkan oleh tanah untuk proses fisiologis. Manfaat pemberian kapur dolomit atau kapur pertanian adalah satu, untuk menetralkan pH tanah, dua, untuk meningkatkan unsur hara esensial dalam tanah sehingga unsur hara lebih mudah diserap oleh tanaman, bisa menetralkan berbagai senyawa beracun baik organik maupun non-organik, meningkatkan populitas dan aktivitas mikroorganisme tanah yang sangat penting terhadap ketersediaan unsur hara tanah. Nah, itu semua penjelasannya dan informasinya tentang tanah basah, tanah masam, dan cara mengatasinya, dan sedikit pengetahuan tentang penyebab kenapa tanah itu bisa menurun pH-nya. Jadi bagi yang saya ingatkan lagi, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe saya sarankan untuk subscribe. Ingat di klik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu petani sekalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru, pengetahuan terbaru dari kami. Jika menyukai video kami, silakan di like. Jika merasa bermanfaat, silakan di share kepada teman-teman dan keluarga mungkin. Dan jika ada pertanyaan tentang budidaya apapun itu dan perbaikan struktur tanah, bisa di komen pada kolom komen. Kami akan jawab segera. Dan tidak ada kata lain, saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.